Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Astral, dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Joko di channel Jalan-Jalan Astral. Oke, di podcast kali ini saya akan kembali lagi ke zaman dulu, ketika saya masih masa kanak-kanak. Malam ini di gubuk ini saya sudah tinggal di sini selama sebulan. Saya bertemu dengan malam Jumat Kliwon 2 kali. Saya sudah hafal sekali dengan tempat baru ini. Tempat ini dipenuhi dengan berbagai makhluk astral yang saya lihat setiap hari, termasuk beberapa sosok mayat pocong yang ada di atas meja yang pernah saya ceritakan. Ada juga beberapa makhluk lain seperti anak kecil. Dan anak kecil ini dia ada 2 orang. Yang satu namanya Ningsih, yang satu lagi bernama Paimo. Ningsih dan Paimo di hari-hari biasa dia berwajah pucat dan matanya dipenuhi dengan darah. Tapi di malam Jumat Kliwon, Ningsih dan Paimo tampak berbeda. Dia selalu bermuka riang, cerah, walaupun tatapannya dingin. Dan ada satu lagi yang dulu pernah saya singgung, ada nenek tua yang dia ada di pojokan rumah, yang selalu memakai pakaian kumal dan tatapannya kosong. Semua jin dan makhluk-makhluk lain yang saya lihat di sini serasa akrab karena udah agak lama juga saya tinggal di sini, di gubuk saya ini. Dari beberapa komunikasi yang saya lakukan selama sebulan, selama 2 Jumat Kliwon ini, saya tahu bahwa ternyata nenek yang ada di pojokan rumah itu dialah sang penguasa atau ratu yang ada di sini. Kejadian ini berawal ketika suatu malam saya tiba-tiba terbangun dan dihampiri si nenek tua ini. Karena nenek tua ini satu-satunya makhluk yang belum pernah saya ajak ngobrol, karena dia itu serem, tatapannya kosong, bajunya kumal, baunya busuk, penuh dengan belatung. Jadi saya males aja sih kalau komunikasi dengan dia. Selain gak tahan baunya, juga gak tahan lihat mukanya yang hancur, keriput, dipenuhi luka dan darah di mana-mana. Bahkan belatungnya sering jatuh di samping-sampingnya itu, kayak hidup gitu. Di malam Jumat Kliwon, tiba-tiba dia datang dengan senyumannya yang manis dan memakai pakaian yang bersih. Kulit pun kuning langsat dan wajahnya terlihat biasa. Nggak cantik sih, tapi ya biasa, normal, nggak ada luka sedikit pun. Itu malam Jumat pertama pas saya ketemu sama dia. Dia belum bicara apapun. Yang akan saya ceritain ini adalah malam Jumat Kliwon yang kedua. Suasana seperti biasa ketika matahari terbenam, maka gerbang gaib pun terbuka. Dan teman-teman saya selain Paimo dan Ningsih juga ada beberapa. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu karena saya agak lupa juga. Di situ ada ular, ada kayak apa ya, makhluk aneh lah, nggak ada di dunia ini. Kayak naga tapi kecil. Ada juga sosok genderuwo.
gendruwo kecil, si anak-anak. Ada juga kayak wewe dia, tapi kecil juga, si anak-anak lah. Sering bermain di rumah saya, mengajak saya ngobrol, mengajak saya ini. Tapi ketika selepas Isya jam 8-an gitu kan, orang tua saya itu kerjanya di Jogja di bawah, dan saya kan di Gunung Kidul ya. Nah itu kan pulangnya pasti malam, berangkatnya subuh. Nah jam 8-an ini biasanya bapak ibu saya udah datang dan mereka pun pergi. Seolah tidak ada yang terjadi sesuatu hal yang aneh, dan saya juga nggak pernah cerita saya ada teman-teman lain selain teman dunia nyata saya. Dan jam 10 biasanya ibu bapak saya sudah tidur, tapi teman-teman saya dari dunia lain ini biasanya membangunkan saya, mengajak saya main. Tapi ini malam Jumat yang ini adalah malam yang berbeda, karena di jam 10 ini tiba-tiba pintu rumah saya ada yang mengetok, kayak tok tok tok. Terus dia memanggil nama saya, Jok, bukain pintu dong. Saya sih nggak ini ya, saya kira sih manusia gitu. Tapi ketokan itu berulang kali, nggak cuman sekali aja, ada 3 atau 4 kali. Saya pikir kan mungkin orang tua saya terbangun dan membukakan pintu. Saya nggak berpikir kalau ada teman saya malam-malam jam 10 ngetok pintu mau main sama saya. Ya saya waktu itu masih belum berpikir jauh lah. Saya dengan polosnya membukakan pintu dan ternyata nggak ada orang. Tiba-tiba angin berhembus di muka saya, dingin. Dinginnya tuh buat bulu kuduk merinding dikit lah. Tiba-tiba setelah angin datang, saya masih ingat waktu itu hujan gerimis dan belum ada lampu neon ya waktu itu di sana. Masih pakai lampu sentir gitu. Jadi nggak pernah mati lampu karena memang lampu itu nggak ada waktu itu. Tiba-tiba setelah angin, saya nggak peduli lagi, saya tutup lagi pintunya dan saya kembali ke tempat tidur saya. Saya ambil selimut, saya selimutin diri saya. Saya udah bosen main dengan mereka karena perasaan saya kayak nggak enak gitu. Dan tiba-tiba selimut saya ditarik. Ada yang menarik selimut saya gitu. Dia bilang, bangun Jok. Saya pun terbangun dan melihat sosok cantik. Dia pakai kebaya putih, pakai kayak tenunan jarik kalau dibilang sini ya, jarik gitu. Terus bersanggul rambutnya ada yang terurai di kiri, kayak terurai gitu, dan ada anyaman seperti bunga kantil gitu yang dianyam di pinggirnya, di pinggir rambut yang terurai itu. Saya nggak begitu ngeh ya kalau itu siapa gitu. Saya pun cuma nurut aja sih apa yang dibilang dia. Ayo Jok, ikut saya, katanya. Karena di situ dia mengajak kayak 2 anaknya, dan 2 anaknya itu kan saya kenal, namanya Ningsih sama Paimo, yang sering saya ajak main tiap hari. Saya ikut aja sama dia. Tiba-tiba saya nggak tahu gimana prosesnya. Tiba-tiba itu saya udah duduk aja gitu di atas kereta, kayak kereta kuda gitu.
Di samping saya sih ada Pak Imo sama Ningsih, jadi saya nggak khawatir. Dia di depan sama Pak Kusir, dan dia bilang, sekali-sekali main ke rumahku ya Jok. Saya cuma mengangguk, nggak bicara apa-apa. Tiba-tiba di situ saya lewat jalan yang besar, yang nggak beraspal tapi halus jalannya, dan nggak ada pemukiman, cuma ada hutan-hutan. Dari jauh kelihatan ada kayak gapura yang dari bambu. Saya nggak ingat tulisannya apa, tapi di situ jelas ada gapura. Setelah saya melewati gapura, tiba-tiba saya sudah di depan rumah megah, rumah kayak kerajaan sih menurut saya. Tapi dulu saya nggak tahu kerajaan itu bentuknya kayak apa. Tapi yang jelas di situ ada pendopo, ada kayu-kayu besar yang menyangga rumah itu berbentuk kotak dengan ukiran-ukiran khas Jogja lah. Ada tumpang sari, ada pokoknya bagus, ada ronce-roncenya gitu, ada cat kuning emas, pokoknya rumahnya megah sekali. Dan di situ banyak sekali orang yang kayak apa ya, kerja bakti mungkin, atau persiapan ada acara apa gitu. Ada yang cari kayu, ada yang cari buah, ada yang datang bawa beras, datang bawa, pokoknya banyak orang di situ. Ada juga yang mendirikan kayak apa ya, kayak tenda mungkin ya, tapi itu bukan tenda sih, kayak tempat berteduh tapi dari bambu dianyam, terus atasnya dikasih kayak dari daun pisang gitu. Itu buat acara. Saya nggak bertanya apapun, karena tiba-tiba saya dijelaskan, di sini mau ada acara Jok, mau ada hajatan katanya. Dan waktu itu saya kayak nggak sadar gitu. Tiba-tiba saya dihadapkan ke dapur, dan di situ banyak banget makanan, banyak juga yang masak, ada apa aja ada. Pokoknya makanan yang enak-enak lah. Kan waktu itu saya di Gunung Kidul kan baru awal, jadi kan dulu kan masih jarang ya saya makan enak. Paling kalau makan nasi itu sehari sekali, nggak pasti sih. Biasanya sih makan cuma daun-daun masak pakai air, daun pisang, daun apalah ketemunya. Saya lihat makanan banyak, enak-enak gitu, rasanya kayak, wah ini kayak kepingin gitu loh. Saya deketi, setelah saya mau pegang, ternyata bukan makanan enak. Yang saya lihat tadi itu mie kayak ada sausnya, ternyata itu belatung guys. Belatung kayak, kalau yang mie pendek kayak belatung gimana gitu, dikasih kayak darah, dan belatungnya itu hidup. Yang mie besar kayak cacing apa ya, cacing yang bikin umpan mancing itu loh, yang panjang-panjang besar, banyak di situ. Ada kepala manusia, ada jari manusia, ada tangan manusia. Dan saat itu juga saya langsung kaget, langsung lari. Pokoknya saya mau pulang gitu. Saya lari aja, saya nggak pamit sama yang bawa saya tadi. Saya pokoknya lari. Perasaan saya itu saya larinya ke arah timur ya, karena saya itu dibawa ke arah barat dari rumah saya, ke arah timur. Saya lari terus, saya lewati gapura, saya lari. Gak lama sih, tiba-tiba ada cahaya apa ya, kayak cahaya putih gitu, kayak cahaya putih jauh, kecil banget cahayanya. Di situ tiba-tiba itu jalannya hilang guys, gelap gulita, pokoknya gelap, nggak bisa lihat apapun kecuali cahaya kecil.
Cahayanya kecil banget cahayanya. Tiba-tiba saya lari aja itu. Spontan saya lari, saya ikuti cahaya itu. Saya ikuti terus sampai tiba di cahaya itu ternyata pintu. Dan saya keluar dari pintu itu. Tiba-tiba saya itu ada di belakang rumah, tepatnya di dekat pohon bambu-bambu yang banyak di situ. Dan ternyata bapak saya udah kebingungan mencari saya. Katanya saya udah hilang 5 hari nggak pulang. Oke, cukup sekian dulu cerita saya. Ini pengalaman pribadi saya yang saya ceritakan ke kalian. Kurang lebihnya ya, yang penting jangan terlalu percayalah sama makhluk astral. Jangan terlalu polos kayak saya. Yang baru datang jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam astral.